Ya, apa artinya sebuah maulid? Ya, sama. Ya, maulud. Ya, maulud. Tapi dan mauludan. Maulud dan makan-makan. Maulud dan berkat. Ya, tuh maulud. Kemudian juga ada yang maulid, ya, maulid. Jadi ada dua kata. Nah, kalau maulid memperingati, kalau kita nih memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari apa? Hari Isnin. Ya, hari Jumat adalah Sahibul Ayyam. Ya, tapi hari Isnin hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perbanyak selawat dengan musim maulid aja. Ya, atau setiap saat selawat yang pendek aja dah. Ya, sallallahu ala Muhammad. Ya, lo kata orang itu mas selawat Jibril, betul. Ya, 1000 tahun Allah memerintahkan kepada Jibril untuk berselawat kepada Muhammad. Udah ada belum Muhammadnya? Belum. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan berisik. Oh, dia selawatnya nggak pakai Sayyidina, kagak sah tuh. Ya, tuh. Ketika Nabi dilahirkan, udah lahir, udah menjadi Rasul. Ya, ditambah oleh Nabi Haidir sallallahu ala Sayyidina Muhammad, disebut selawat Haidir. Di laut ada Nabi Haidir. Ya, di darat ada Nabi Yahya. Buset dah, berubah dengerin ini. Tuh, yang disebutin Nabi Haidir mulu. Nabi Yahya apa kagak? Ya, siapa penguasa laut? Nabi Haidir. Penguasa daratan? Nabi Yahya. Penguasa langit? Nabi Isa. Penguasa surga? Nabi Idris. Ya, sinar langit Jibril, sinar dunia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya bapak-bapak, apalagi ibu-ibu tuh, ya kalau mau ludan begini nih, bawa air. Ya, nah sekarang kan nggak usah dibawa lagi, udah disediain. Ini air zam-zam semua nih. Ya, bukan karena di rumah Bang Zam-Zam nih, ini air Zam-Zam, padahal mereknya Fit. Betul. Wah, kemarin tuh sibuk, jangan minum aqua, jangan minum Fit, punya kafir. Betul. Woi, betul. Lah sekarang kira-kira diminum. Ya, habisnya kagak lagi ya. Kalau ada yang lain nggak ada, belum minum aja. Ya. Tuh. Ini air Zam-Zam semuanya. Tadi kalau dibaca Dalail Khairat, ya, Asmaul Husna. Ya. Tadi kan aneh dengerinnya. Berarti orang Aceh itu apa sih? Tuh. Ya. Baca Asmaul Husna surat-surat, baca selawat surat-surat. Ya, belum loncat-loncat lagi. Betul. Ya, ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alayya walau kana birriya. Betul. Ya,
berselawatlah kepadaku walaupun dalam kapasitas, dalam tempat, di mana tempat dalam keadaan ria. Ria birridho. Ria di pandangan kita, tapi ridho dalam pandangan Rasulullah dan Allah. Ya. Nah, kalau orang di sini kan pukul hadroh. Betul. Ya. Tuh. Siapa yang larang? Nggak ada. Di dalam masjid, di dalam musola, nggak ada yang larang. Ya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabal syukru alaina mada'a lillahida. Kan gitu, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah, gak dilarang. Jadi besok-besok kalau begini nih, ya, ini ilmu tua ini. Jadi air aqua dibuka aja pakai pipet. Ya, sedang dibaca zikir, Pak. Kalau di Aceh namanya zikir Maulid. Ya, kalau di sini namanya apa? Rawi Maulid, sama aja. Ya, lain daerah lain cara, namun satu kata, cari syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibuka. Ya, tadi kalau Asmaul Husna dibacain ada air, ya. Kemudian dibaca Asmaul Nabi tadi dengan lagam Sumateranya, ya, itu seperti itu. Hurwar Rahman Jalla Jalla, Luhur Rahim Jalla Jalla, ya kan? Jalla Jalla itu apa? Jalla Jalla Luhur. Ya, ada anak yang sakit dibawa pulang, minumin, ya, tuh. Jadi nanti kalau ada mauludan, ya, air aqua dibuka, gitu. Ya, apalagi lagi mahal qiyam. Ya, pegang di tangan, nggak apa-apa, pegang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabi. Dihembus, diminum. Kalau orang sekolah, kalau dibawa ke lab, berapa molekul air yang mengandung H2O, ya, hidrogen dan oksigen yang ada molekul zat cair ini, kalau bisa dihitung berapa ribu ion yang ada dalam air putih masuk ke dalam tubuh manusia yang sedang mauludan, dan yang dibaca maulid, dibaca selawat, diminumin, sejumlah itu masuk sinar cahaya ke dalam tubuhnya. Alhamdulillah. Wih, denger nih, aki-aki ngomong nih, ya, aki-aki, ya, apalagi nih, kalau hikmah maulid banyak banget, ya, kalau subuh nih, sambil zikir, yang zikir sore pagi sore ada ya, tuh, selalu, karena ini air putih menerima energi positif dan menerima energi negatif. Dipakai sama Ustadz Alfian, datang warganya, kalau Pak RT Ustadz mah gampang aja, ya, datang, Assalamualaikum Pak RT, tuh yang sebutin RT, ya, ngapa emang ngapa loh, apa Ustadz Alfian, lah orang tua gua tuh udah nguap-nguapan, nah minta air pengantar, tuh orang Aceh nggak tahu Pak air pengantar,
Apa itu air pengantar? Ya, diniatin sama Ustaz Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, Fulan bin Fulin, kalau emang masih punya umur engkau sembuhin ya Allah. Kalau emang dah waktunya dah mati aja dah. Emang doa Ustaz Alfian begitu Ustaz? Kagak kali. Ya, kali Pak RT gede banget sama dia tuh, udah biarin mati aja dah. Jangan Ustaz, jangan. Doain yang baik, Bang. Baik, diminum minta adem rasanya. Karena di istighfar dibaca, selawat adem, masuk ke lelung-lelung. Ya Pak ya. Tuh. Makanya kita jangan selawat doang. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, jangan lupa tuh. Kenapa Pak coba? Karena kalau kita mau mati nih sakratul maut, ya, ada yang lidahnya keluar kayak dasi. Ya, ngucapinnya gimana? Nggak bisa. Ya, kalau yang normal, ya sering ngaji, sering baca dalail, sering baca berjanji, ya sintu duror, ya ada lagi atibai, ada lagi apa lagi kalau di Aceh, arifai, ya. Tuh kalau di Al-Banjar, Banjar apa? Tuh ada Al-Banjar itu, Syekh Saman, betul. Dengan Syekh guru kumpul, jangan ngeremehin, jangan. Ya, itu masing-masing daerah punya senjata, punya kelebihan. Ya, kalau Betawi golok, lu jual gua beli, lu tendang gua sepak lu. Ya, tuh kalau di Aceh ada rencong, gitu. Masing-masing punya kekuatan. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau tadi adalah Maulid adalah hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Maulud adalah yang dilahirkan, ya, oleh Siti Aminah, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu di langit namanya Ahmad, kalau di dunia namanya Muhammad. Kelahiran Rasulullah membawa cahaya terang benderang, sinar dunia. Siapa ya? Nah, Maulid boleh, Maulud boleh. Yang penting yang ceramah pulangnya kagak kosong. Jamaah dapat berkat. Minimal air aqua 1 tenteng itu ya udah bisa selawat begitu. Betul. Nah, ya Rasulullah ya sanadi anta babullahi mu'tamadi Malikul mulai wa sayyidihi ya Rasulullah ya sanadi. Tuh, ya Pak ya. Nah, ketika suatu hari lebaran, ya, Rasulullah pulang dari masjid duluan, mendengar ada perempuan di rumahnya. Ya, ada perempuan di rumah menyebut-nyebut nama beliau. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya, tuh. Ya Rasulullah ya sanadi. Ya Rasulullah, engkau yang kusebut-sebutkan dalam benakku. Aisyah mendengar, tapi Aisyah nggak marah. Padahal perempuan. Anta babullah, engkau pintu Allah kalau diartiin. Ya, engkau pintu Allah. Kenapa disebut pintu Allah?
Ya, kunci doa Pak, kunci doa. Wih, kunci doa adalah selawat. Kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Betul? Itu kunci surga. Ya, betul. Dah, kunci langit 7 lapis. Apa yuk? Coba. Jangan bilang nanti orang Aceh dia, orang Betawi dia, dikit-dikit lah ada di Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah. Ya, kunci pembuka langit 7 lapis adalah suratul Fatihah. Begitu, masing-masing ada kuncinya. Ya, betul. Ya, kunci husnul khotimah istighfar banyak-banyak. Ya, Astaghfirullahaladzim. Ya, kalau kita misalnya belum, masih kita misalnya masih merasa geblek kalau bahasa Jawa Barat mah. Ya, jangan astagfirullah dulu. Goblok gua. Nanti baru datang kesadaran. Astagfirullah. Ya, tidak ada yang memberi kesadaran kecuali timbul dalam benak sendiri. Nah, jamaah sekalian. Kalau kemarin, ya, saya bukan ceramah nih. Kalau ceramah nih kita punya guru nih. Saya ngobrol doang. Kemarin tanggal 12 Rabiul Awal, kalau buka Google, buka YouTube, Masya Allah. Ya, Pak, Libya udah berapa tahun nggak bikin maulid? Lumayan, ya. Tapi tanggal 12 Rabiul Awal, ya, Ba'da Asar, itu adalah maulid akbar. Masya Allah. Di Jerman. Ya, di Jerman. Udah di Jepang, Australia. Ya, semua pada mauludan. Cuman beda-beda. Di Aceh. Ya, di Aceh itu apa kalau maulid, Pak? Di Aceh, ya. Jangan lihat Aceh sini, Aceh Basderan ini kalau maulid mah cuma kecil, ya. Jadi bikin ala di sini yang kebangetan. Ya, kalau di Aceh nasi apa? Nasi kulah bertindih-tindih, hidang berlapis-lapis, makanan luar biasa. Ya, nggak habis bawa pulang, ngundang kampung sono, kampung sini. Ya, yang baca rawi maulid dari pagi sampai sore itu maulid. Alhamdulillah barokahnya untuk daerah masing-masing. Kalau daerah Betawi, ya, Betawi ngidam, sekarang udah dibuang nih, yang ngidam. Tapi masjid saya tiap tahun itu tetap ngidam, nampak. Ya, mau pakai mie goreng silakan, mau ayam 3 potong silakan. Yang penting waktu makan sambil comot-comotan. Disitulah berkahnya maulud. Betul Pak. Yang sisa dikasih ayam, ayamnya jauh dari COVID. Alhamdulillah. Jamaah sekalian. Yang perlu saya katakan, maulid itu, peringatan maulid itu siapa yang suruh? Ya, ini kita buka pemikiran. Kata orang yang pulang dari Arab, ya, maulid itu bid'ah. Ya, maulid itu bid'ah katanya. Kalau orang Aceh, bid'ah itu benar-benar bid'ah. Ya, benar-benar gitu. Ya, siapa? Ya mungkin inilah yang terpendam.
ya, yang terpendam di mana-mana. Lihat di mana-mana itu riuh memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumbernya di sini, Pak. Sumbernya di sini. Saya dapat dari Habib Soleh, yang sekarang beliau memimpin zikir di pesantren Mudi Mekar Al-Adiziyah hari Minggu terakhir. Betul ya? Minggu terakhir. Ya, hadis musalsal. Ya, menyambung sampai kepada Sayyidina Ali. Pak. Makanya kalau orang pulang jangan embel-embel, nanti pulang dari sono misalnya ya. Tuh, siapa yang nyuruh merayakan hari kelahiran Rasulullah? Rasulullah sendiri. Bagaimana bunyinya? Kalau salah tanya Habib Soleh yang di sini. Ya, karena sumber yang saya ambil dari beliau baru kemarin. Ya. Apa kata Rasulullah? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak baca an itu ada 35. Ya, beliau sahih. Apa kata Rasulullah? Ij'alu. Oh, ada wawnya teguh. Ij'alu, ada waw jamak. Jadikan oleh kalian, wahai hamba, wahai sahabatku. Ya, didengar oleh Sayyidina Ali, didengar oleh Sayyidina Husain. Ya, para sahabat didengar. Sehingga Ali menyampaikan kepada para sahabat-sahabat yang lain, ij'alu yauma miladi, jadikan oleh kalian hari lahirku, aidaku, bahagian daripada hari rayamu. Tuh Pak, lo kok bengong? Ya, bahagian daripada hari raya. Kalau hari raya gimana Pak? Beri daging 10 kilo, betul-betul, baju baru, sediain ampau untuk anak-anak, saudara yang silaturahmi ke rumah kita bagiin untuk anak-anak. Sebelumnya juga ya nganterin ke mamangnya, nganterin ke ndeknya, betul-betul. Begitu, dibagiin duit 5.000, senang. Ya, sama dengan apa? Bersenang-senanglah di hari kelahiranku dan jadikanlah hari itu menjadi bahagian daripada hari raya. Ya, makanya jangan protes kalau ada Habib, ada umat Islam di mana-mana maulid, ya, mahalul qiyam, bakar petasan, tidak masalah. Ya, Nabi yang nyuruh, betul-betul. Wasallu wasallimu, maknanya perbanyak selawat dan mengucapkan salam kepada jamaah rahimakumullah. Udah jam 10 belum? Jadi jam sudah aja ya. Nah, paham ya? Kata orang, peringatan Maulud yang pertama dilakukan oleh orang Syiah, betul-betul, nggak salah. Ya, di Mesir, betul, nggak salah orang Syiah. Lihat dulu sekte Syiah itu Pak, kalau dibaca, ya, dibaca boleh dalam kitab Rijalul Fikri wa Dakwah. Ya, ada yang Syiah yang ikut kepada Zainal Abidin. Ya, disebut dengan Syiah Zaidiyah. Setelah saya pelajari, Syiah inilah yang melaksanakan milad atau maulid pertama di Mesir. Tuh. Udah? Syiah, ya mungkin di sini ada guru kita nanti dilempengin. Syiah yang
dekat dengan Sunni. Kalau Sunni di Irak yang pertama sekali dibikin. Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah Turki ngikutin. Nah, kalau di Turki malah itu ada makam Sayyidina Husain. Ya, makam Sayyidina Husain 12 Rabiul Awal ziarah ke makam Sayyidina Husain dan baca ada Situ Duror, ada Barjanji, ada Dalail Khairat, ya, pokoknya lantunan selawat. Ya, itu seperti itu. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang yang bikin maulid di makam, tuh, ya, tidak masalah. Ya, nggak ada masalah. Coba, seandainya Arab Saudi bukan dipegang oleh Wahabiyah, di dalam Masjidil Haram ada maulid, Madinah ada maulid, tuh seperti itu. Alhamdulillah. Ya, makanya kan pulang-pulang lihat di YouTube, ya, bid'ah itu. Ya, ini hadis musalsal, bersambung-sambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang ahlu sunnah wal jamaah, kalau di luar negeri Sunni, tetap ada maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau dunia sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Syekh Abbas Cirebon, Allah maghfurlah, termasuk, ya, orang tua dari SAS, ya, Said Agil Sirot, ya, ingat tuh, ya, orang itu 3 kata namanya, nama dia, nama orang tuanya, nama kakeknya digabung jadi satu, ya, Said Agil Sirot, Said. Yang kedua Mustafa Agil Sirot. Yang ketiga Doaib, kalau nggak salah, ya, Agil Sirot. Yang keempat Hasib Agil Sirot. Ya, oleh orang tua Said Agil Sirot, beliau mengatakan bahwa umat Islam ini, baik dia menempati ruang benua Asia, baik Asia Tenggara, Asia Utara, ya, tuh, Asia Timur, ya, benua Afrika, ya, benua Australia, benua Eropa, hanya 2 bagi umat Islam, dibagi 2. Yang pertama adalah ummatul ijabah, yang kedua adalah ummatul dakwah. Kan sama, tidak? Nah, man ummatul ijabah, siapa umat yang ijabah? Hum ijabatus syar'iyyati diniyah islamiyah wa a'malihim. Ya, menerima ajaran syariat, ya, syariat Islam, ya, ati'ullah wa ati'ur rasul, dan melaksanakannya. Baru disebut mukminin mukminat. Yang kedua, ya, ummatud dakwah. Manhub, siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang menerima syariat Islam, ya, yaqbaluna syariatil islamiyah la a'malahum, menerima syariat Islam tapi tidak dilaksanakan. Siapa yang mengatakan maulidan, peringatan maulid,
berarti itu harus diberi penjelasan kembali. Disebut ummatun dakwah. Ya Pak. Nah, kemudian satu kejadian yang sangat luar biasa ketika lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentara Abraha ya mau ngancurin Ka'bah. Ya, betul ya. Tuh, cuma dulu dari negeri Habsyah. Ingat enggak Pak? Tentara Wahabiyah, pengikut Wahabi di Mekah, ya ingin nyongkel kuburan Rasulullah. Sama nggak kira-kira? Sama nggak? Ya. Kalau makam-makam yang lain, ulama-ulama besar, ya sebelum Anwar Sadat di Mesir, semua digempur, dirasain, betul. Nah begitu juga kalau ini sudah nggak ada kuburan Rasulullah di Madinah, khurafat, ya bid'ah udah nggak ada katanya, begitu ya. Tuh, jadi kalau zaman lahir Nabi ada tentara Abraha, tentara bergajah dari negeri Habsyah ingin hancurin Ka'bah. Ya, tahun-tahun 2000 berapa itu? Ya, ingin ngancurin kuburan Rasulullah sama aja. Ya, kafir-kafir juga termasuk umat dakwah. Tuh seperti itu. Ingin ngancurin Ka'bah. Jadi sebelum masuk ke wilayah tanah haram, ya orang-orang Abraha lanatillah menyita semua binatang-binatang orang Arab. Ada domba diambil. Yang paling banyak punya Abdul Muttalib. Tuh, Abdul Muttalib ratusan ontaknya dan dombanya semua diambil oleh tentara Abraha. Udah, sehingga negosiasi antara Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah, ya, tuh nego sebelum lahir Rasulullah ini, ya, pas lahir Rasulullah nego selesai. Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan pengawal Abraha, terjadi negosiasi. Apa kata Abdul Muttalib? Wahai Abraha, tapi nggak ngatain lah dia. Ya, wahai Abraha, kalau onta dan domba punya pemiliknya, yaitu aku yang milikin dia, kembalikan punya saya. Kalau Ka'bah dan sumur Zam-Zam juga ada yang punya, bukan punya aku. Ya, aku hanya tugasnya menjaga Ka'bah dan sumur Zam-Zam. Kalau lo mau ngancurin silakan. Kalau lo mau tutupin, urugin sumur Zam-Zam silakan. Itu bukan milik lo. Terjadilah negosiasi, dikembalikan. Ingin diserang Ka'bah, Rasulullah lahir. Ya, Allah mengirim ababil. Yang jadi pertanyaan, ya mungkin ada guru-guru saya, ya saya sampai hari ini mencari referensi belum dapat. Ya. Saya nggak jelasin tentang surah Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil. Yang jadi pertanyaan sampai hari ini, apakah Abraha dimatikan di Arab apa tidak? Ini jamaah sekalian. Ya, belum ada referensi. Kalau ada silakan di-share, kan masalah. Ada satu riwayat, ya. Abraha tidak dimatikan oleh Allah di tanah haram ketika dia menyerang Ka'bah, tapi virus yang kena dia lebih dari virus COVID-19. Ketika dia melihat pasukannya sudah hancur babak belur seperti daun kayu dimakan oleh ulat,
ya, oleh burung ababil. Kata orang-orang mah yang dibawa oleh burung itu adalah batu-batu dalam neraka. Kata orang intelektual, lah kalau batu neraka yang dibawa, dia mati duluan. Ya betul-betul. Itu kan bebatuan dari kerak neraka karena dibawa. Ya belum ditenteng udah mati duluan dia. Ya, itulah umat ijabah tadi. Harus diberi pengetahuan lagi. Tuh, Bapak sekalian. Ya, ada yang bilang virus. Ya, tapi saya mengakui itu virus. Ya, virus urusan Allah. Karena Abraha dan Dewan Menterinya tidak dimatikan di tanah Arab. Di tanah Arab. Begitu dia pulang ke istananya, dia dirontokkan oleh Allah sebelum Gapura masuk ke istana, berbarengan dengan istananya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dengan kekuasaan Allah memuliakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperdalam sedikit lagi, Pak. Ya, yang kita dengar begitu lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat suasana seperti itu, Abdul Muttalib hanya membersihkan Ka'bah, tidak pernah menyembah berhala, Lata dan Uzza. Urusan itu. Ya, Rasulullah dibawa keliling Ka'bah. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya kan? Ya Habibi, salam alaika. Tuh. Kenapa timbul dalam benak Abdul Muttalib mengucapkan itu? Ya, padahal nama Rasulullah ya, dilangit. Ya, tuh. Kalau dibikin pengkajian lagi, nah ini urusan Tengku nih. Ya, pengkajian. Saat-saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kata orang Aceh, Pak, lat batat kaya bataya, mandum di musilawat kepada Rasulullah, hatta binatang dalam pusar seorang bayi. Ya, betul-betul. Tuh, gak ketemu sama kita kalau ngaji, makanya ngaji. Tuh, malam Kamis. Ya, apalagi yang ngajar itu alhamdulillah guru besar, Pak. Ya, kalau lihat pakaian ya kayak saya, biasa aja tuh. Tapi kita kudu pendalamannya. Ya, kalau kata orang Aceh, hatta luping dalam pusar seorang bayi, apa namanya tuh, yang bikin pusarnya merah. Ya, mengucap syukur, mengucap selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kal salati Jibril alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah. Nah, ini guru kita yang selalu dalil khairat malam Jumat di Menasa Aceh, Pondok Gede, Masya Allah. Saya bilang sama guru saya, guru ngambil tarekat, sonono, kecondet, ya, oh biar jadi senjata itu, ya, tuh, apa yang dibaca jadi obat. Siapa tahu nanti ada anak-anak Betawi yang sedek tuh, bawa aja ke Tugu Jamil loh. Tugu Jamil tolong baca Asmaul Husna gitu, bawa pulang, koloknya ada. Ya, jadi senjata itu. Itu ya. Alhamdulillah. Jadi semua berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seperti kita ngaji, Pak. Ya, kalau kita baca kitab Al-Wasayar Rasul, ya, hadis ketiga. Ya, tuh hadis ketiga. Nanti belajar di malam Kamis nih. Kalau malam Kamis buka kitab, Pak. Saya lihat kitab tuh banyak banget tuh di atas lemari. Ya, buka kitab. Jadi seorang sahabat, ya, dari rumah
datang ke liqa Rasulullah. Tuh, ya, ke majelis Rasulullah. Ya, Rasulullah udah dapat berita dari sahabatnya. Si anu kagak ngaji. Nanti dibuka itu kita al-wasaya Rasul. Ya, kemudian sampai sana, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalam. Ya, ditanya oleh Rasulullah, "Majitaka ya Osman. Kenapa kau datang? Saya dengar kau sakit." "Benar ya Rasulullah." Ya, kabirat sini. Gigiku ya Rasulullah senat-senat. Ya, kupingku budak. Ya, kepalaku puyeng gara-gara sakit gigi. Ya, apa kata Rasulullah? "Ya Osman, ya, mahajarun." Kalau saya bilang betapa banyak bebatuan. Tuh, ya. Wala hajarun, dan tidak ada satu pohon pun. Betapa banyak pohon-pohonan. Ya. Wala jidarun, dan tidak ada. Ya, jidar, dan jidar itu pagar, tembok. Betapa banyak tembok-tembok. Ya, mahajarun wala syajarun wala jidarun illa astaghfira laka, kecuali semuanya mereka itu beristighfar kepadamu karena kamu datang untuk taklimil ilmi. Ada azas manfaat kagak? Mau ngaji kagak? Tuh, satu butir debu kita injak. Ya, satu butir batu kegilir sama motor sama mobil. Beristighfar kepada orang yang hadir ke majelis ilmu. Ya, makanya rajin-rajin di situ ada silaturahmi. Loh, kalau batu di mata kita, ya, dia kan mati, tembok mati, ya, pohon-pohonan hidup tapi nggak jalan. Tuh, seperti itu. Masya Allah, kalau kita ngaji demikian juga. Bebatuan, debu, binatang, kayu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dilahirkan dalam sosok basyarun kal basyar, manusia seperti manusia biasa. Ya. Nah, kalau basyarun laisal kal basyar, Rasulullah hadir di dalam majelis maudah. Alhamdulillah. Terakhir, di dalam pengajian ada silaturahim. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ar-rahimu mu'allakun bainas sama wal ardh. Ya, apa maksudnya? Pahala silaturahim itu ya terkatung-katung seperti nyawanya seorang munafik, seperti nyawanya seorang dukun, sihir, ya, terkatung-katung. Silaturahmi itu antara langit dan bumi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man wasala alayya wasallallahu alaihi." Siapa yang menyambung tali silaturahmi denganku, dia berarti disambungkan silaturahminya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat apa silaturahmi dengan Rasulullah? Lewat selawat. Lewat apa silaturahmi dengan sesama umat kita? Mendatangi majelis atau jamaah sholat. Terjadi silaturahmi. Betul-betul.
siapa yang memutuskan silaturahmi denganku, berarti Allah juga memutuskan silaturahmi dengannya. Ya, na'udzubillah, subhanallah. Saya tanya, kalau ada maulid malam besok mau datang apa kagak? Maulah kalau ada berkatnya. Ya, juga yang ngomong ada amplopnya. Rajin banget itu mah. Betul. Alhamdulillah, apa yang saya sampaikan malam ini saya bukan ceramah, ya. Saya pakai ginian biar mirip ustaz dikit, ustaz latihan. Kalau ceramah mungkin kita dalam memikir apakah maulid itu bid'ah apa tidak. Ingat, ya, ij'alu yauma miladi aidakum wasallu wasallimu. Jadikanlah hari lahirku bahagian dari hari rayamu, dan selawatlah kalian kepadaku dan banyak mengucapkan salam kepadaku. Kalau ada orang pulang, ngapain maulid di Beto, ngumpulin Habib dan sebagainya, di tanggal 7 Habib Soleh ngadain maulid, tutup aja jalan, tapi jangan tutup langit, malaikat nggak bisa turun. Betul ya? Tanggal 7 hadir semuanya. Alhamdulillah. Kemudian untuk kita semuanya muliakan dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji saya 1 jam pas, lebih sedikit korupsi. Ya. Masa Jokowi teman-temannya bisa korupsi, Ustaz nggak boleh. Ya. Alhamdulillah, kita bacain Fatihah sekali lagi, khususnya untuk tuan rumah di sini, ya, Bapak dari saudara Dayan. Alhamdulillah, ya, semoga dibuka pintu rahmat, pintu rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pintu silaturahmi dan sebagainya. Kita yang hadir juga malam ini bikaramah, bisyafaah, apalagi diijabah doa-doa orang tua kita, ya, semuanya guru-guru kita semuanya, ya, uhdur ilaina hadal makan, ya, wa tad'una ma'ana, dan berdoa bersama-sama kami. Semoga maulidin Nabi jamaah yang hadir malam ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang diniatkan oleh masing-masing, biniyatil qabul wa bi syafaatir rasul ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.